Halo, sekarang nama saya Firdaus Yuanta Tarigan, saya dari Universitas Pancasila Bekasi, NIM 28920505046, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1. Saya di sini mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Aspek Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SEMM. Definisi hukum. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi atau pemasaran barang, perdagangan barang, dan jasa. Jadi hukum bisnis adalah hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan sektor bisnis, yang substansinya dipengaruhi sistem ekonomi yang diberlakukan negara tersebut. Bagaimana desain hukum bisnis ke depan? Melihat beberapa hal dan waktu perkembangan bisnis yang terjadi di Indonesia yang erat dengan globalisasi, maka kita harus dapat memetik efek positif dari perkembangan globalisasi itu. Contoh, rakyat semakin sejahtera, tidak banyak pengangguran. Tetapi kita juga harus menghindari dampak negatif dari arus globalisasi itu sendiri. Menurut Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHM Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, desain hukum ke depan harus memperhatikan 4 hal sebagai berikut. A. Materi hukum bisnis yang responsif, tegas, dan predictable. Responsif itu cepat menanggapi dan tidak masa bodoh. Tegas, bertindak sesuai hak dan kewajiban. Predictable, itu dapat diramalkan. B. Aparat atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang profesional, impartial, dan kredibel. Profesional dalam layanan sesuai protokol dan peraturan. Impartial dalam pandangan memuliakan kesetaraan hak untuk semua orang. Kredibel, bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. C. Hukum masyarakat yang produktif atau taat hukum. D. Komitmen kuat dari Presiden untuk menjadikan hukum sebagai landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. Pendapat saya tentang perlindungan konsumen. Siapakah konsumen itu? 1. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 2. Tujuan perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis, sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut. A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan atau jasa. C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. D. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses yang mendapatkan informasi. E. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Asas-asas dalam perlindungan konsumen meliputi 5 hal adalah 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3.
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Kelima, asas yang disebutkan dalam pasal tersebut bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 bagian asas, yaitu 1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. 2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan. Jadi demikian penjelasan tentang tugas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.